help us to really learn, but also put those things into practice in our life. Thank you. So I pray in Jesus' name we ask. Amen. Amen. Selamat hari Sabat semua. Selamat. Oke. Thank you Sisu sudah tolong kasih ringkaskan sedikit di pelajaran hari Sabat. Oke, saya tambah sedikit ya. Pembawa kabar baik datang untuk naik ke atas gunung tinggi dan menyaringkan suaranya, memberikan jaminan kepada Sion dan Yerusalem agar jangan takut. Kenapa? Karena Allah beserta dengan Yehuda. Jadi Tuhan mengumumkan melalui Yesaya bahwa masa-masa kesukaran si Yehuda yang penuh penderitaan telah berakhir. Jadi Tuhan mengirimkan penghiburan kepada si Yehuda. Tuhan juga menyerukan bahwa perhambaan telah diakhiri, kesalahan Yehuda telah diampuni karena hukuman telah diberikan dan berakhir seperti yang Sisu cakap tadi lah. Jadi Tuhan tidak selamanya marah kepada umatnya yang telah meninggalkannya. Dia memanggil umatnya dan memberikan penghiburan kepada umatnya yang harus terlebih dahulu menerima akibat perbuatan mereka meninggalkan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita ini telah diterima kembali oleh Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa Tuhan telah mendamaikan kita sendiri dengan dirinya kembali. Kadang-kadang ya manusia juga merasa, ada setengah manusia yang dia merasa dia tetap dibenci Tuhan, tetap dalam hukuman, padahal Tuhan telah mengampuni dan menghentikan penderitaan akibat dosa. Jadi saya sangat suka pelajaran di hari Sabat ini, di mana dia menyadarkan kita bahwa Tuhan itu tidak selalunya marah sama kita. Saya percaya masing-masing di antara kita ini ada yang mungkin ada melakukan dosa yang bagi kita yang saya rasa Tuhan tidak kasih ampun saya lagi ini sebab dosa saya terlampau besar, mungkin sebab dia mencuri karabau apa-apa. Jadi pelajaran ini menyadarkan kita bahwa Tuhan tidak selalu marah sama kita, dia tetap akan dia bagi kita peluang untuk mau bertobat, berbalik kepada Dia. Asal saja kita jangan buat lagi apa yang kita sudah macam kita sudah bertobatkan, jangan lagi kita buat dosa kita yang lama, jangan lagi kita balik kepada cara kehidupan kita dulu yang tidak mengenal Tuhan. Oke, itu sejak yang saya tambah. Kita dari Sisu dulu. Oke, ya, happy Sabat semua. Happy Sabat. Ya, sebelum memulai ada baiknya juga kalau saya bacakan dulu tajuk dan juga ayat hafalan kita sebab dia berkaitan dengan Ahad juga. Oke. Tajuk untuk pelajaran kita hari ini ialah hiburkan umatku, dan ayat hafalan kita ada dalam Yesaya 40 ayat 9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Tuhanmu. Jadi pelajaran kita hari ini ialah berkenaan tentang tema utama dalam pelajaran kuartal ini, Yesaya, hiburkan umatku. So kita terus saja kepada Ahad, penghiburan untuk masa depan. Oke, mungkin dalam waktu ini mungkin kita boleh baca dulu Yesaya 40 ayat 1 dan 2. Yesaya 41 dan 2. Oke, saya baca di sini. Kalau kita lihat dalam Alkitab kita, Yesaya 40 itu tajuknya berita kelepasan, dan saya baca di sini, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu, hiburkanlah hati dan
kepadanya bahwa penghambaan sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. So, di sini kita kembali kepada ayat tadi dalam Yesaya 40 ayat 1 dan 2. Saya sudah bacakan tadi, dan ada perkataan di situ hukuman dari tangan Tuhan. So, apakah hukuman yang dimaksudkan dalam ayat Yesaya 40 ayat 2 ini? Dalam pelajaran kita ada menyatakan 3 kemungkinan sebab kepada hukuman tersebut. Yang pertama, hukuman yang dijalankan oleh Asyur sebagai tongkat amarah Allah, yang mana kita telah belajar dalam Yesaya 10, di mana Allah membebaskan Yehuda dengan menghancurkan tentara Sanherib pada tahun 701 sebelum Masehi, Yesaya 37. Atau hukuman yang dijalankan oleh Babel yang menjara semua harta benda rakyat Yehuda, sebab Hizkia telah mempertontonkan kekayaannya kepada utusan dari Merodach Baladan, Yesaya 39. Atau hukuman yang dilaksanakan oleh salah satu bangsa-bangsa di sekitar kerajaan Yehuda yang terhadap Yesaya menulis perkabaran, Yesaya 43. Yesaya 1 hingga 39 menekankan sebagai peristiwa yang menuntun kepada pembebasan dari Asyur di tahun 701 sebelum Masehi. Kemudian di pasal 40, buku ini melompat 1,5 abad kepada kesudahan Babel pada tahun 539 Masehi, dan segera itu bangsa Yehuda kembali ke Yerusalem. Yesaya 39 adalah transisi kepada pasal berikutnya dengan meramalkan penawanan ke Babel. Lihat Yesaya 39 ayat 60. Dalam ayat tersebut ada disebutkan mengenai harta benda akan diambil ke Babel dan akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Di antaranya ialah siapa? Saya rasa kita bagi yang sudah membaca kitab Daniel, kita tahu ini siapa sida-sida yang antaranya lah yang diangkut, tapi antaranya sida-sida yang diangkut ke istana raja. 3 sahabat Daniel itu. So saya teruskan ramalan-ramalan Yesaya dalam 13. Dalam Yesaya 13, 14 dan 21 yang menjangkakan kejatuhan Babylon dan kebebasan yang akan diberikan kepada umat Tuhan. Kita boleh baca ini dalam Yesaya 14, 1 hingga 4, di mana ada tertulis tetapi Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di istana mereka. Pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan bangsa yang berat yang dipaksakan kepadamu, maka engkau akan mendengarkan ejekan ini tentang Raja Babel. So, ayat Yesaya 14, 1 hingga 4 ini berhubung kait dengan ayat di dalam Yesaya 40 ayat 1 dan 2, di mana Allah berjanji kepada umatnya pasti ada akhir dari penderitaan ini. Jadi untuk kita pada akhir zaman ini, kita ada kepastian bahwa ada pengakhiran kepada penderitaan kita di dunia. Daripada kesinambungan sahabat lepas, kita tahu bahwa Hizkia itu raja yang kita kata dia setia kepada Tuhan lah. Kita kata dia setia kepada Tuhan. Dan kemudian selepas dia raja-raja yang sebelum itu semuanya tidak jahat di mata Tuhan. So
Yesaya 39 dengan Yesaya 40 tuh dia macam satu transisi di situ. Maksudnya ada satu bab yang tidak ditulis, yang di apa tuh macam skip lah di sini. Kalau kita belajar Alkitab ini, kita tahu bahwa selepas Hizkia, Manes, lepas itu ada lagi anak-anak yang lain, yang terakhir ialah Yoyakin. Yang terakhir ialah Yoyakin, dan selepas itu Jerusalem ini telah dikepung dan ditawan oleh Babel. So itu saja, dan ya mereka dalam Yesaya 40 ini Tuhan memberikan penghiburan. Ya, bukan selamanya umat dia itu akan menderita, tapi Tuhan memberi penghiburan kepada mereka. So kita pada akhir jadi di sini Allah ada kepastian kepada umatnya bahwa penderitaan mereka itu akan berakhir. So saudara dan saudari, mari kita pegang janji Tuhan ini, seperti mana suatu ketika dulu penderitaan mereka berakhir, penderitaan pada manusia zaman kini juga pasti akan berakhir. Itu saja daripada saya. Hari Selasa topik dia kehadiran firman dan mempersiapkan jalan. Di dalam Yesaya 40 ayat 38 kita telah baca, pada saat kita telah baca sebelumnya di rumah masing-masing, pada saat kita melanggar hukum Tuhan atau tidak menurut Tuhan, Tuhan sebenarnya meninggalkan kita. Dia ingin bersama-sama dengan kita, tapi karena kita apa? Kita melanggar hukum Tuhan, kita tidak menurut Tuhan, sehingga pada saat kita jauh dari Tuhan, pada saat itulah Tuhan tidak bersama dengan kita karena kita tidak bertobat daripada apa? Kesalahan yang kita telah lakukan. Di mana kehadiran Tuhan dan firman-Nya, kehadiran Tuhan dan firman-Nya sebenarnya membawakan penghiburan, pembebasan dan pengharapan kepada kita. Katakan rumput boleh menjadi kering, tanaman boleh mati, tetapi firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Janji Tuhan untuk selama-lamanya. Kalau kita bertobat, maka Tuhan akan berserta dengan kita, bersama-sama dengan kita. Persiapan jalan, di mana seorang raja akan melintasi jalan, kadang jalan itu tidak rata. Bagaimana supaya mempersiapkan jalan itu rata dan bagus untuk dijalani oleh seorang raja, yaitu dengan cara apa? Kita harus bertobat daripada segala kesalahan kita dan berpaling daripada dosa-dosa kita dan minta ampunan daripada Tuhan. Dengan demikian Tuhan akan selalu beserta dengan kita dan Tuhan akan selalu menjaga dan menghibur kita. Oke, kita harus letakkan hukum Taurat itu di dalam hati kita. Kenapa kita letakkan hukum Taurat itu di dalam hati kita? Supaya kita selalu ingat akan perintah Tuhan. Di mana kalau perintah Tuhan itu akan membawa kehadiran Tuhan dan akan memberikan penghiburan kepada kita masing-masing. Sebenarnya maksud itu adalah maksud yang satu kayak gitu, bertobat daripada jalan kita. Tapi maksud yang kedua juga sebenarnya perjalanan bangsa Israel pulang ke rumah Yerusalem dari Babylon ke Yerusalem memang jalannya tidak rata. Itulah topik saya pada hari ini. Dikatakan rumput menjadi layu, tetapi firman Tuhan itu akan tetap kekal selamanya. Janji Tuhan itu akan kekal selamanya. Kalau kita bertobat dari kesalahan kita, Tuhan itu akan selalu beserta dengan kita. Itu aja hari Isnin. Ada tambahan? Kalau tiada kita lanjut hari Selasa. Kalau Selasa berarti John. Selamat Sabat semua. Selamat Sabat. Selasa ya, tajuknya di sini kelahiran penginjilan. Ada perbedaan sedikit tajuk kalau dalam ringkasan sini lahirnya penginjilan. Jadi ada saya terlalukan dengan punya persoalan peristiwa seperti apakah yang diterangkan dalam Yesaya 40 ayat 9 hingga 11. Selanjutnya dalam Yesaya muncul seorang lelaki pembawa kabar baik untuk Yerusalem dalam Yesaya 41 ayat 27 dan Yesaya 52 ayat 7.
Namun dalam Yesaya 40 ayat 9, pembawa kabar yang menyatakan, lihat itu Tuhanmu, dari sebuah gunung, bersifat feminin. Satu fakta yang dilihat dalam bahasa Ibrani. Dalam Yesaya 40 ayat 9, kabar baik harus diberitakan. Menyerukan kabar baik, yaitu lihat itu Allahmu. Daud dalam Mazmur 68 ayat 7, memuji Allah karena Tuhan memberi tempat tinggal pada orang-orang sebatang kara. Dia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Walaupun penerapan ayat ini menunjukkan kepada keluarnya bangsa Israel dari perhambaan Mesir, namun Yesaya menggunakan gagasan yang sama ini pada keluarnya Yehuda dari penawanan di Babylon. Bagaimana Perjanjian Baru menerapkan Yesaya dalam Yesaya 40 ayat 3 hingga 5 sebagai berita lahirnya penginjilan. 1. Yohanes Pembaptis, dialah orang yang dimaksud yang mempersiapkan jalan bagi Kristus. Firman Allah yang kekal sebagai wujud kehadiran Tuhan dalam bentuk manusia yang tinggal di antara umatnya dalam Yohanes 1 ayat 14. Kedua, sebelum pemberitaan Yohanes Pembaptis, Simeon yang sudah lanjut usia bertemu dengan bayi Yesus di saat dibawa untuk doa penyerahan di bait suci. Dalam Lukas 2 ayat 25 hingga 35. Simeon melihat jauh ke depan sehubungan dengan penghiburan Israel oleh datangnya Mesias. 3. Hana yang adalah seorang nabiah yang sudah sangat lanjut umurnya juga melihat Yesus saat dibawa Maria dan Yusuf ke bait suci. Pengumuman di depan umum kepada penduduk Yerusalem bahwa Tuhan sudah datang, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dalam Lukas 2 ayat 36 dan 38. 4. Maria Magdalena yang pertama memberitakan kabar baik tentang kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan. Yohanes 20 ayat 17 dan 18. Ini memastikan bahwa misi penginjilannya pada dunia telah diselesaikan. Dalam Yesaya 40 ayat 10, lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Itu saja untuk hari Selasa. Men. John untuk pelajaran hari Selasa. Saya sambung untuk pelajaran hari Rabu. Happy Sabat semua.
Sabar. Tajuk kita untuk pelajaran hari Rabu adalah pencipta yang penuh rahmat. Oke? So, kamu boleh tengok di dalam Yesaya 40 ayat 12 hingga 31 lah. So, tajuk, dia punya subtitle di situ adalah Allah di atas semua Allah. Jadi, tidak lagi Allah lain selain satu saja Allah kan. Oke. Persoalan, saya punya topik hari ini dia dimulai dengan satu persoalan di atas. Bagaimanakah Yesaya 40 mengembangkan tema-tema berkaitan dengan rahmat dan kuasa Tuhan. Kita selalu berdoakan rahmat, ataupun dalam apa-apapun rahmat, kuasa, kadang-kadang kita menyebut perkataan itu. Tapi seringkali kebanyakan orang tidak paham apa maksud rahmat, apa maksud kuasa. Dia adalah satu perkataan yang berbeza dan dia ada maksud dia tersendiri lah. So, dalam keseluruhan bab ini, rahmat dan kuasa ini saling berkait rapat, di mana kedua-duanya adalah perlu untuk Tuhan, untuk keselamatan kita lah. Oke, so macam mana? Kalau dia mau menyelamatkan kita, niat dia untuk mahu menyelamatkan kita disebabkan dia itu adalah penuh rahmat. Niat dia mahu, dan bagaimana dia dapat? Oke, bagaimana dia dapat untuk menyelamatkan kita adalah dari sebab dia berkuasa. Oke, dia ada dua apa di sini, dia punya poin di sini di mana mahu dan dapat. Oke, kalau dia mahu menyelamatkan kita sahaja, dia cuma dia disebabkan dia ada kemahuan itu disebabkan dia ada rahmat. Tapi kalau dia ada rahmat saja tapi tiada kuasa, dia tidak boleh untuk menyelamatkan kita. Jadi dengan adanya kuasa dia mendapat menyelamatkan kita sebagai orang-orang yang berdosa. Itulah dia punya hubung kait antara kedua dia tuh. Jadi kita boleh tengok di sini kalau kamu baca di dalam Yesaya 40 ayat 1 hingga 5 mengatakan tentang rahmat. Di sana dia memberikan penghiburan dan kedatangan Tuhan untuk membebaskan orang-orang Israel dahulu di perhambaan. So, kalau kamu tengok di sana dia penghiburan dan kedatangan Tuhan untuk membebaskan itu adalah sebenarnya merujuk kepada rahmat Tuhan. Oke? Yang seterusnya Yesaya 40 ayat 3 hingga 8 mengatakan tentang kuasa. Kuasa, kemuliaan, kekekalan yang boleh melawan segala kelemahan manusia. Apa yang kekal tuh? Kekekalan hanya ada jika kita bergantung penuh dengan Tuhan ataupun firman Allah. Oke? So, seterusnya dia ini merujuk ayat ini juga dirujuk ataupun merujuk kepada rahmat Yesaya 40 ayat 9 hingga 11 tentang berita baik, penyelamatan dan gembala bagi umatnya. Dan yang seterusnya tentang kuasa Yesaya 40 ayat 12 hingga 26, dia adalah pencipta dan tiada tandingannya. Oke? Hanya orang yang berkuasa saja boleh menciptakan. So, itulah maksudnya kuasa. Dan yang seterusnya rahmat. Yang terakhir yaitu Yesaya 40 ayat 27 hingga 31 di mana dia sebagai pencipta memberikan kuasa kepada yang letih lesu. Oke, itu merujuk kepada rahmat. Tapi kalau kamu tengok di sini kan kita masih susah juga mau membezakan kan. Apa itu rahmat? Apa itu rahmat? Apa itu kuasa sebenarnya? Tapi kalau kamu baca balik-balik, ulang kan, kamu akan dapat tuh apa sebenarnya dia punya maksud yang tepat. Oke, kita teruskan. Oke, kalau kamu tengok di dalam cerita hari Rabu nih, dia Yesaya menggunakan gaya bahasa tersendiri. Kadang-kadang kita confuse kan, kadang-kadang di dunia pun saya pun begitu. Kadang-kadang saya kan macam
kita tengok orang tuh, macam kita mau ajar kah, ataupun macam kita mau bagi dia sesuatu yang dia mudah untuk paham. Kalau orang yang sama level dengan kita, pengetahuan dia yang sama level dengan kita, especially dalam kerohanian lah, maksudnya yang memang sudah lama belajar tentang Bible, begitu kan. Kamu bolehlah direct cakap daripada petikan dalam Alkitab. Tetapi kalau orang yang baru berjinak-jinak, baru mau belajar, dorang macam baby lagi yang tidak knowledge, zero knowledge pasal Alkitab, kamu kena ada cara pendekatan yang dorang mudah paham. Begitu juga si Nabi Yesaya dahulu, dia menggunakan di mana orang salah, tapi ada orang yang salah paham lah, di mana di dalam ayat mana tuh 4 dalam ayat mana sudah tuh, ada yang mengatakan yang dia mempersamakan Allah itu adalah seperti patung yang disembah oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan, kan? Tapi itu sebenarnya adalah gaya bahasa Yesaya, menggunakan soalan-soalan retorik dan analogi yang jelas berkenaan bumi, dan bahagian-bahagiannya kedengaran seperti jawaban yang diberikan Tuhan kepada Ayub. Ada orang, kalau kamu tengok cerita Ayub juga, bila si Ayub sudah kena kusta kan, dia orang cakap, oh si Ayub ini berdosa. Tuhan itu tidak mendengarkan si Ayub, Tuhan itu tiada. Dorang pikir yang sebelah negative side, begitu. Tapi sebenarnya, disitulah ujian terbesar yang berlaku dengan Ayub, dan Tuhan tahu Ayub boleh menempuhi semua itu. Tapi sama juga macam yang gaya bahasa yang digunakan si Yesaya, dia mengatakan yang Tuhan ini adalah dia menyerupai, dia cakap Yesaya 40 ayat 19-20, kamu boleh tengoklah, Tuhan itu menyerupai patung berhala, dia cakap begitu. Tetapi itu adalah cara dia untuk memberikan orang pada ketika itu faham siapa Tuhan itu sebenarnya. Tekanlah, dorang cakap kan mungkin dorang tidak paham, kan dorang tidak nampak kan, dorang percaya apa yang dorang nampak, apa yang dorang boleh sembah pada ketika itu. Jadi dia umpamakan supaya dorang boleh percaya Tuhan itu, begitu. Oke, kita tengok apakah Oh, itu saya sudah menjawab soalan yang kedua. Apakah jawaban kepada pertanyaan retorik Yesaya? Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Tuhan? Itulah Yesaya menyamakan dengan patung berhala. Jadi ada orang yang bijak pandai ataupun yang memang tahu tentang Tuhan itu siapa, mengatakan kedengarannya yang Yesaya itu statement dia itu agak bodoh begitu. Menggunakan patung berhala sebagai perbandingan, namun bagi Tuhan itu sebenarnya untuk memastikan bahwa orang-orang boleh menangkap maksud dia, menerangkan keunikan Tuhan dan memberi hujah-hujah yang tidak boleh dipersoalkan lagi bahwa Tuhan itu adalah pencipta yang kudus. Oke? So, itulah. Dia ada kena tengok dalam sudut positif dia, bukan mau tengok dia punya apa tuh? Dia punya negative side. So, itulah kalau kita belajar Alkitab pun kan, kalau kita lurus, ya betul ikut apa yang tertuliskan, susah juga. Oke, soalan yang terakhir sebelum saya menamatkan hari Rabu adalah bagaimanakah ayat 27 memperlihatkan sikap orang yaitu kepada siapa Yesaya menunjukkan message ini? Dalam cara bagaimanakah sikap yang sama. Kalau kamu tengok di dalam ayat 27, di sana mengatakan, saya baca, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah. Siapa yang di dalam kehidupan dia selalu ada persoalan ataupun dia selalu mempersoalkan kemampuan Tuhan untuk menyertai dia, terutama sekali dalam sehari-harian, dalam pergumulan kamu sehari-harian. So, kamu kadang-kadang seringkali contoh, kalau jatuh dalam masalah, contoh ada dugaan, ada ujian dalam hidup kita kan, tiba-tiba kamu mempersoalkan,
Tuhan ini tidak memperhatikan saya pun. Adakah Tuhan memperhatikan saya sekarang ini saat saya sedih, saat saya risau, macam tuh. So di sini dia punya persoalan dalam cara bagaimanakah kita juga bersalah karena mempunyai sikap itu. Nah, kamu tidak rasa bersalah kah? Tiba-tiba awal-awal memanglah masa kamu senang, kamu happy, kamu rasalah, kamu percayalah memang Tuhan itulah yang kita perlu sembah. Tapi bila kita dapat satu bebanan yang cukup besar untuk hidup kita, seringkali kita mempersalahkan Tuhan. Ada orang lah, bukan semua lah. Ada beberapa orang yang percaya aktif dengan church, memang percaya dengan Tuhan. Dia memang cakap begitu. Tapi bila ada malapetaka ataupun perkara-perkara yang tidak baik berlaku dalam hidup mereka, seringkali mereka kerap ataupun cenderung untuk mempersalahkan Tuhan. Jadi di sini dia mau kita renungkan secara pribadi, bagaimana kita juga ada rasa bersalah. Saya sudah mempersoalkan hal yang tidak patut untuk Tuhan. Sepatutnya saya ingat kata-kata Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan sudah mengatakan begitu, kita kena tetap kuat walaupun apapun berlaku, masalah, cabaran hidup, ujian yang berlaku di dalam hidup kita kan, kita kena pikir yang Tuhan mengasihi kita dan Dia mau kita melalui semua itu supaya kita tetap kuat dan Tuhan tahu kemampuan kita. Dia tidak bagi kita over than our limit lah. So ya, itu kita kena renungan. Nah, saya baca di sini apa yang tertulis di buku. Tujuan message Tuhan adalah untuk menghibur orang-orang yang memerlukannya. Sama seperti Ayub, penderitaan mereka membuatkan mereka keliru dan kecewa dengan sifatnya. Lihat ayat-ayat untuk hari ini, mereka berbicara bukan hanya tentang rahmat Tuhan dan kuasanya, tetapi juga kenyataan bahwa Dia adalah pencipta. Mengapakah kebenaran ini sangat penting untuk dipahami? Bagaimanakah Sabat pada setiap minggu membantu mengukuhkan poin penting ini. So, kalau kamu ada jawaban ataupun sharing, nanti kamu share lah di penghujung. Oke? Setelah itu saja saya punya sharing pada hari ini. Thank you. Masalah penyembahan berhala. Kalau kita bercakap tentang berhala berbanding dengan iman, orang yang menyembah berhala ini kita boleh cakap bukan materialism, materialism. Mereka lebih percaya kepada benda yang kelihatan, benda yang nyata di depan mereka. Jadi inilah yang terjadi bukan saja zaman sekarang, malah dari dulu lagi. Orang Israel, mereka mungkin orang selepas, ini teori saya, nah, saya kongsi sedikit lah. Selepas perhambaan di Mesir 400 tahun, mereka mula terbawa-bawa apa yang ada di Mesir. Jadi selepas mereka keluar dari Mesir, apa yang ada dalam mindset orang, ada dalam pikiran mereka adalah apabila mereka merasa terdesak, apabila mereka merasa seperti perlukan sesuatu yang baru, apa yang mereka lakukan, mereka mahu buat benda yang mereka nampak, benda yang nyata. Sebab kalau ada Musa, mereka boleh nampak Musa berkomunikasi direct dengan Tuhan. Tetapi apabila Musa naik ke Gunung Sinai, sudah berapa lama? 3 bulan dia tidak turun. Terus orang buat itu patung, terus mereka buat patung anak lembu emas itu. Jadi apa yang berlaku di sana, orang Israel ada satu mindset yang mungkin mindset ini bukan saja orang Israel, tapi turun-temurun sampailah ke kita yang sekarang ini. Kita kebanyakan manusia lebih percaya kepada benda yang nyata. Oke, sekarang kita masuk kepada apa yang berlaku kepada zaman Yesaya. Ya, seperti yang hari itu kita ada bahas pasal itu, hukum 10. Pertama, hukum kedua, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang hukum kedua, jangan jangan membuat bagimu patung atau yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya. Jadi ini 2 hukum yang kalau kita membuat patung, kita langgar ini 2 yang terutama. Sebab Tuhan katakan di sini, Dia tidak pernah, apa dibilang dalam ayat mana saja.
Yesaya 41 ayat 29. Saya bukakan dulu. Yesaya 41 ayat 29. Sesungguhnya sekaliannya mereka seperti tidak ada, perbuatan-perbuatan mereka hampa, patung-patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan. Jadi apa yang saya katakan kepada umat Israel? Saya katakan bahwa apa yang mereka lakukan, patung, semua ini sia-sia bagi mereka. Semua ini sia-sia, tidak ada yang dapat menandingi Tuhan yang nyata, yaitu Tuhan kita sendiri. Jadi kita perlu paham kalau kita baca Yesaya, dia buku Yesaya, dia tekankan yang bahwa tidak ada seperti yang Eza sudah cakap tadi tentang kuasa dan rahmat. Kalau dia secara amnya lah kita bagi yang ringkas saja, rahmat lebih kepada pemberian, apa yang kita terima, tapi yang hanya boleh diberi oleh Tuhan. Kalau kita cakap pemberian, saya boleh bagi duit. Itu pun pemberian juga nama dia. Tapi kalau kita cakap tentang rahmat, dia ada satu pemberian yang hanya Tuhan boleh berikan. Ataupun kalau English dia rahmat, tidak silap saya grace. Grace ini macam kalau Pathfinder cakap apa, by the grace of God. dengan pemberian ataupun rahmat dari Tuhan. Sebab Tuhan sih yang boleh bagi perkara itu kepada kita. Jadi kita panggil dia rahmat. Dia besar, dia lebih besar, dia punya signifikan berbanding, dia punya maksud berbanding dengan pemberian. Jadi kalau kita bercakap tentang rahmat, tentang kuasa yang saya sudah cakap tadi, perkara ini tiada di dalam berhala. Berhala apa yang kita sembah pun, perkara ini hanya ada pada Tuhan. Jadi seperti yang kita sudah baca sebelum dari saya boleh dikatakan kita gabungkan yang perkara pelajaran-pelajaran ini, mengatakan tentang jalan Tuhan, mengatakan tentang pemberian Tuhan, tentang penginjilan. Semuanya ini adalah yang harus kita tahan di dalam dunia yang penuh dengan materialism sekarang ini. Dari zaman dulu lagi kita tahu manusia memang ada mengagungkan kuasa yang kadang-kadang bukan juga apa bani orang manusia ini ada satu sifat yang maukan ketergantungan. Kita tidak mau berharap pada sesuatu yang tidak pasti. Dan banyak orang bercakap tidak boleh haraplah takut Tuhan tuh. Macam yang si Reza punya soalan last tadi tentang bagaimana orang yang keluhan orang Israel pada masa itu dengan Yesaya, tidak hak mereka tidak diperhatikan gitu. Jadi inilah yang terjadi yang membawa kepada penyembahan berhala. Jadi semua jalan saya cakap yang kita sudah belajar tadi tentang penginjilan, tentang jalan, tentang rahmat, semuanya ini adalah perkara yang kita perlu percaya kepada Tuhan dan bukannya sesuatu yang kita perlu serahkan kepada sesuatu yang kelihatan di hadapan kita, yaitu seperti yang fokus Kamis kita ini adalah berhala. Jadi saya mau baca sedikit satu petikan dari buku Ellen G. White, SDA Bible Commentary. Ramai yang bernama Kristen melayani Tuhan lain selain Tuhan Pencipta kita menuntut pengabdian tertinggi. Kesetiaan pertama kita, apa-apa yang cenderung mengurangkan kasih kita kepada Tuhan atau mengganggu pelayanan-pelayanan seperti yang dikehendakinya menjadi berhala. Jadi saya baca ayat ini sebab kita tahu bahwa perkara-perkara yang membawa kita jauh daripada Tuhan, itulah yang itulah sebenarnya berhala, tidak semestinya patung saja. Jadi kalau bilang mungkin ada perkara lain yang membuatkan kita jauh daripada Tuhan, nah itulah yang kita harus berwaspada. Kalau perkara itu mengurangkan masa kita dengan Tuhan, waspadalah. Jadi persoalan di sini sama seperti yang terdapat di dalam Wahyu 13 dan Wahyu 13 dan 14, pasal 13-14. Dia mengatakan tentang penyembahan. Jadi
persoalan kepada kita, adakah kita ini menyembah pencipta atau kita menyembah sesuatu yang lain. Karena akhirnya kita senantiasa menyembah sesuatu. Jadi kita sebagai manusia, kita mesti, macam yang cakap tadi, kita akan ada satu perasaan ketergantungan. Kita harus berharap pada sesuatu. Jadi kita selalu berasa mau berharap kepada sesuatu. Jadi kalau bukan berharap kepada Tuhan, apa yang kita harapkan itu, kau yang cakap apa? Apa yang kalau sesuatu yang kita harap itu kita harapkan lebih daripada kita harapkan Tuhan. Jadi kita harus berhati-hati kepada itu. Jadi itu saja daripada kami. Jumat. Dan ini kesimpulannya ialah dua sahaja. Satan mengatakan segala kesusahan manusia ini disebabkan oleh Tuhan itu jahat. Tetapi bila Tuhan mengatakan seluruh kuasaku dan rahmatku atau berkatku untuk umat-umatku. Dan apa sahaja yang kita lalui, walaupun sangat sukar, kita boleh melaluinya sebab Tuhan yang memberikan kuasa itu. Dan merahmati atau memberikan kita berkat itu untuk dapat melaluinya. Jadi kalau dipikirkan betul-betul ya, kita manusia ini, umatnya ini, tindakan kita seperti kita goyang kaki tahu untuk mengikut Tuhan. Maksud saya ialah Tuhan berikan kebenaran itu kepada seseorang, disampaikan kepada kita, kita menerimanya, lalu kita dibaptis di dalam air dan roh Tuhan. Dan akhirnya perjalanan iman kita bermula sejak kita dibaptis itu. Berkembang dan menjadi semakin terang seperti matahari pagi, semakin tinggi ke waktunya, tengah hari semakin tinggi matahari itu. Maunya iman itu seperti terangnya matahari itu. Ada peningkatan. Tetapi di dalam pelajaran hari ini, apa yang saya maksudkan ialah seperti kita goyang kaki selepas dibaptis, ialah Tuhan telah menyediakan semua rahmat percuma untuk kita, semua berkat. Tak perlu lagi kita tercari-cari mau mengerjakannya, tak perlu. Tuhan sudah sediakan. Yang penting apakah kita setia. Bagaimana untuk setia? Selain memelihara hukum Tuhan dan seperti yang pelajaran hari ini berikan kepada Nabi Yesaya dan untuk kita juga pada masa ini, ialah kesetiaan kepada Tuhan. Di dalam pelajaran Kamis tadi, kalau kamu tengok di dalam slide yang paling hujung Sisnik share itu, di jilid 5, Hai Brother Billy, happy Sabbath. Ya, kayak di jilid 5 pelajaran testimoni itu 240 ya, muka suratnya ialah apa yang kita kasihi, bagaimana ada berhala di dalam hidup kita. Apa sahaja yang kita kasihi melebihi kasih kita kepada Tuhan, itulah berhala kepada handphone sendiri. Ya. Jadi hati-hati juga, benda yang baik boleh juga menjadi benda yang memberhalakan kita. Kenapa wujud berhala? Sebab ada konsep di dalam pelajaran hari ini, setan itu tidak menyenangi umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan dengan baik ya, yang setia. Maksudnya di dalam pelajaran ini, kalau kamu lihat Ellen White 60, buka surat 722, di para nabi dan raja yang Sisnik share di sini. Sis Eza boleh bacakan, buat suara Sis Eza baca. boleh bah? Oke. Bah baca. Ya, Saya baca. di slide. Oke, banyaklah perkabaran penghiburan diberikan kepada gereja oleh para nabi dulu kala. Hiburkanlah umatku. Yesaya 40 ayat 1 merupakan tugas Yesaya dari Allah dan menyertai tugas itu diberi khayal-khayal yang ajaib yang telah menjadi pengharapan dan kesukaan orang percaya sepanjang abad-abad yang berikutnya. Direndahkan oleh manusia, dianiaya, ditinggalkan, bagaimanapun anak-anak Allah dalam setiap zaman telah ditunjang oleh perjanjian-perjanjiannya yang pasti. Amin. Jadi Tuhan menyertai kita sepanjang zaman, umat-umatnya. Ada sahaja wakil-wakil Tuhan dihantar untuk menghibur kita. Ketika zaman Yesaya, keadaan rohani orang Israel sangat gelap ya. Sebab kenapa?
Siapa boleh teka? Sebab kenapa? Terus kepada soalan. Sebab kenapa zaman Nabi Yesaya ini umat-umat Israel keadaan rohani mereka itu dikatakan mengalami zaman kegelapan. Ada satu jawaban diberi Brother Billy, ada Brother Billy kan tadi saya nampak. Mana tahu Brother Billy ada pendapat. Soalannya, kenapa pada zaman Nabi Yesaya dikatakan di dalam pelajaran hari ini, dalam ruangan hari Jumat ini terutamanya, iman umat Israel itu mengalami zaman kegelapan rohani. Atau ada sesiapa nak menambah? Oke, mungkin ketidakbergantungan kepada Tuhan. Oke, ya memang tidak bergantung kepada Tuhan. Kalau tidak, tidaklah Yesaya menegur bandingkan mereka dengan mana satu berhala yang tidak yang hidup. Ya, carry on. Oke. Clara, Ada lain kah? Satu lagi kalau saya lah, dari raja-raja Israel lah, raja-raja Yehuda pada masa itu. Sebab kita tahu kitab orang-orang Israel zaman itu dia lalang. Kalau raja dia sembah berhala, orang pun sembah berhala. Orang jadi baik, orang menjadi baik. Raja jadi baik, orang menjadi baik. Itu salah satu lah. Iya. Kita boleh cakap. banyak Kita boleh example. cakap. Tidak kuat pada orang yang pendirian. Orang tidak asas yang kuat. Sebenarnya dari zaman Yesaya, kalau kita tengok dari zaman si Daud, lepas si Daud itu yang Rehabiam, Yerobiam, sudah 2 orang terpecah, sudah 2 dari sana mulai. Jadi kita tahu lah kenapa. Kalau dari pandangan saya lah. Oke, betul. Terima kasih untuk Sis Eza dan Brother Louis. Memang pengaruh pemimpin itu untuk orang Yehuda, Israel semua itu dulu memang sangat penting. Sebab dulu kan tiada kitab, yang pegang kitab hanya imam. Kalau mereka membaca kitab-kitab itu, pemimpin agama harus kumpulkan semua orang baca satu kali. Dan dibaca itu diulang-ulang. Dan kalau kamu baca sejarah kitab Perjanjian Lama, bagaimana mereka firman Tuhan, dia boleh baca dari pagi sampai petang atau berhari-hari. Benda yang sama supaya benda firman Tuhan itu boleh masuk ke kepala mereka, pikiran mereka. Tetapi dari keturunan dari beratus tahun kemudian itu hilang. Oke, itu saja untuk pelajaran hari Jumat. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kena penuh rahmat, penuh kuasa, dan telah memberikan kami segala penghiburan apapun itu untuk kepada setiap satu kami dalam pergumulan dalam kehidupan kami, dan juga memberikan keselamatan yang pasti tentang kehidupan kekal yang akan kami terima pada saat Engkau datang nanti. Sesungguhnya ya Bapa, kami manusia berdosa, walaupun kami tahu bahwa roh itu memang penuh, tetapi daging kami lemah. Di sinilah Bapa, kami sangat memerlukan ketergantungan kami kepada Engkau untuk menjauhkan kami dari segala berhala, segala sesuatu yang mengurangkan kasih kami kepadamu, mengurangkan kebergantungan kami kepadamu. Kiranya ya Bapa, Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami dan selalu beserta kami dalam kehidupan kami. Dan terima kasih untuk saat yang indah ini Bapa. Bagi kami satu persatu di sini, berkatilah kami dengan berkat perlindungan-Mu, berkat penjagaan-Mu, berkat Roh Kudus-Mu untuk memimpin setiap satu kami sepanjang kehidupan kami. Semua ini kami serahkan ke dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat pribadi kami. Amin. Amin. Amin.